Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Yulianto. Saya mahasiswa PPL PPG Darjab Transformasi tahun 2025 LPTK UIN Salatiga. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan. Kepada Bapak Guru, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu Bapak absen. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk tidak? Siapa yang masuk? Masuk semua? Ya, alhamdulillah. Sekarang duduk. Alhamdulillah, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita diberi kelancaran, kenikmatan, kesehatan sehingga dapat mengikuti pelajaran yang nantinya akan Bapak sampaikan. Terlebih dahulu, sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasanya kita membaca Asmaul Husna dulu dan doa sebelum belajar yang dipimpin oleh ketua kelas. Yuk, berdua mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala habibina ya Allah ya Rabbana anta rasuluna ridwana rukuna dunyana wa ukhra ya rahmanu ya rahim ya maliku ya qudus ya samadu ya mu'min ya mu'ayyin ya aziz ya jabbar ya muta'ali ya maliku ya bari ya musawwir ya ghafar ya qahhar ya qahhar ya razzaqu ya fattah ya alim ya khabir ya basitu ya khabir ya rafiqu ya muhit ya mudiru ya sami ya basitu ya hakam ya adlu ya latif ya khabiru ya alim ya adilu ya ghafur ya syakuru ya alim ya qabiru ya hakim ya muqimu ya hasib ya dalilu ya karim ya raqibu ya mujib ya wasiu ya hakim ya wadudu ya majid ya saifu ya sahid ya haku ya wabir ya qadiru ya matin ya waliyu ya hamid ya musi ya mudi ya muqitu ya mudi ya muqitu ya hayu ya qayyumu ya majid ya baisu ya sahid ya amalu ya somad ya qadiru ya matin ya muqaddim ya malik ya awalu ya akhir ya dalilu ya hadir ya alimu ya alim ya daru ya tabak ya mukaddim ya akur ya rahu ya nalim malika al-mulki ya jalali wa ikram ya musiku ya jami ya maniu ya mudi ya maniu ya doa ya nafiu ya nur ya badi ya badi ya nafi ya badi ya masiku ya sabur ya jalali syukur ya asma'i al-husna bila nahdu lana wa ibadatina wa duriyatina wa bilasayatina wa nurana wa nurana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Rabbi jalil anta ya rabbuni rahman qadiha. Rabbi salli salli wa yassir li amri wa qul ya
Terima kasih. Kita sudah berdoa, sudah membaca kebiasaan Asmaul Husna. Semoga pembelajaran kita nanti ini berjalan dengan lancar. Amin. 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 Sesuai dengan arahan dari Pak Menteri, yaitu di kurikulum sekarang ini, bahwa untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, maka setiap pagi kita diwajibkan untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, untuk petugas silakan Mas Bima untuk memimpin namanya menyanyikan lagu wajib nasional. Yuk, Siva. Semuanya berdiri. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu apa? Ada yang tahu gambar ini? Yang tahu di jari? Apa? Ka'bah. Terus apa lagi? Apa? Boleh juga. Nah, semuanya jawaban dari kalian itu betul. Itu adalah Ka'bah, itu adalah Mekah, itu adalah Masjidil Haram. Akan tetapi sebelum kita menginjak pelajaran membahas tentang haji, apakah masih ingat pelajarannya kemarin? Apa pelajarannya? Yang kemarin? Apa? Senangnya berteman. Itu ada ukhuwah Islamnya, ukhuwah insaninya, dan pelajaran yang lalu. Untuk hari ini kita akan membahas sesuai dengan materinya, yaitu haji dan kurban. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, satu, meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji, rela berkorban sebagai bukti mengimani ibadah haji dan kurban dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. Yang keempat, menemukan hikmah melaksanakan ibadah haji dan kurban dengan benar. Yang kelima, mempraktikkan manasik haji dan kurban sesuai dengan ketentuan dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Kira-kira pernah nggak kalian melihat orang pergi haji? Nah, mungkin tetanggamu ada yang pernah berangkat haji? Pernah. Bagaimana perasaanmu ketika kamu melihat orang lain berhaji? Apakah senang? Apakah susah? Apakah benci? Senang. Senang, masalahnya apa, Min? Nah, mungkin perasaan senang itu, oh ya Allah, semoga nanti saya bersama keluarga saya bisa pergi haji. Karena apa? Haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Hukumnya wajib bagi yang mampu. Agar kalian nanti paham tentang
pelajaran yang akan kita pelajari sekarang, marilah kita simak video materinya bersama-sama. Ini kalian nanti bisa meringkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bahas tentang materi baik resminya yang tentang ibadah haji yang kesembilan. Dan pada kesembilan ini kita akan membagi menjadi dua bagian, yaitu part 1 dan part yang kedua. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada konsep yang akan kita pelajari yaitu tentang ibadah haji dan kurban. Pada sesi pertama ini kita akan belajar tentang ibadah haji. Kemudian kita lanjutkan di sesi berikutnya yaitu ibadah kurban. Pengertian haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang berarti qasada, yang bermaksud atau bertujuan. Jadi melaksanakan ibadah haji berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuan. Sejak umat Islam memberikan bisa menyempurnakan keislamannya dengan melaksanakan ibadah haji. Tentunya kalian juga kan dalam pelaksanaan ibadah haji membutuhkan fisik yang kuat, mental, keimanan yang kokoh, dan juga harta yang cukup. Perjalanan ke tanah suci Mekah melalui perjalanan yang jauh sehingga membutuhkan biaya yang besar. Dalam pelaksanaannya pun terdiri dari rangkaian ibadah yang membutuhkan tenaga yang besar. Kewajiban haji bagi seorang muslim adalah sekali seumur hidupnya. Kewajiban ibadah haji ini mulai disyariatkan pada tahun ke-4 Hijriah. Syarat wajib rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Yang termasuk rukun haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajib haji merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk melengkapi rukun haji. Wajib haji ini apabila tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah, tapi harus membayar dam atau denda. Yang pertama yaitu berikhram dari miqat. Yang kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah pada 9 Dzulhijjah, perjalanan dari Arafah ke Mina. Selanjutnya, melontar jamrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. Mabit di Mina pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah hukumnya sunnah. Melontar jamrah Ula, Wusta, dan Aqabah pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Selanjutnya, Qurfada, yaitu melakukan tawaf isyarat pada saat akan meninggalkan pertama kali. Dan terakhir, meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Hikmah pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji mengandung banyak hikmah besar dalam kehidupan seorang muslim. Beberapa hikmah pelaksanaan haji adalah yang pertama, menjadikan hati ikhlas dan memperbaiki sesama kaum muslim. Yang kedua yaitu ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah, menemukan jiwa pengorbanan, menegakkan suatu ibadah yang sempurna, dan membangun persaudaraan Islamiyah dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembahasan bab 9 sesi pertama. Ya, tadi sudah diputarkan video tentang haji. Mungkin sedikit banyak di dalam pikiran kalian itu sudah tertanam atau tahu apa sih haji itu, apa sih, gimana sih haji itu, apa rukunnya, apa syaratnya. Nah, di sini untuk mengetahui tingkat di mana pemahaman kalian tentang video tadi, tentang video materi tadi,
tentang ibadah haji, maka Bapak menyediakan sebuah kartu yang berisi materi. Nah ini nanti setiap anak mendapatkan satu buah kartu. Di dalamnya ada materi tentang haji. Nah, tugasnya adalah mencari teman yang materinya sekiranya tidak sama dengan materi. Misalkan contoh satu, sifat mendapatkan materi hikmah dari ibadah haji. Nah, maka sifat harus mencari temannya yang materinya selain hikmah dari ibadah haji. Dan tolong nanti di sini nama siswa ditulis namamu. Terus nama yang diberi 1, 2, 3 maksimal 3 orang. Kamu tulis. Dan tugas kalian nanti mencari teman yang beda sama materi, tidak boleh sama. Misalkan sifat sama aja kok materinya bodoh, terus ditulisin aja, tidak boleh, harus berbeda. Dan nantinya kalian akan membacanya di depan kelas. Agar saya beri waktunya, ditulis nama temannya, yang atas namamu sendiri, yang atas namamu sendiri. Nah, yang 3 bawah ini adalah nama temanmu. Nah, sebelum mulai tugasnya, Bapak kasih ragu-ragu, kasih waktu 15 menit. Ya, 15 menit kamu cari temumu yang beda materi. Ya, waktu dimulai dari sekarang. Kamu harus mengetahui teman yang kamu kasih. Sudah? Sudah belum? Kalau sudah, kita coba ke depannya sifat maju. Siapa temanmu yang pertama kamu kasih? Ada yang mau lagi? Ya maju sini. Saling cocokkan. Sifat dulu. Materi yang ada kasih kamu apa? Apa? Rukun haji. Rukun haji ada berapa? Ada niat, ihram, wukuf di Arafah, tawaf, dan sah. Yuk, coba sekarang tegar. Tegar depan. Baca, siapa yang kamu beri? Lama? Randi. Randi ayo. Randi harus tahu materi yang dikasihkan tegar. Ayo Randi, materinya apa nih? Dikasih tegar. Hikmah dari ibadah haji. Tegar sekarang. Materi apa yang Randi berikan ke kamu? Wajib haji. Ya duduk. Nah, selanjutnya gimana? Paham kan? Menarik tidak? Menarik. Tapi ketinggalan kok udah terlayok kita daripada kalian kita kok kelihatannya kok sudah capek, kelihatannya kok lemes,
Kita semangat dulu dengan menyanyikan lagu yang berkaitan dengan materi. Ya, siap? Siap. Oke, kita putar lagunya dulu. Sebelum kita lanjut ke tugas kelompok nanti. Aku mau terbuka berdiri sambil baca tauhid dan hukum di arafah, lalu melempar jumroh melukis doa kuat sa'i dari semua keluarga. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Ya, apa lagi? Sudah? Tidak lagi? Oke, berarti sudah semangat kembali ke pelajaran kembali. Setelah kita melihat materi dan juga mendengarkan lagu yang berkaitan materi, lagunya kan mari kita gemukkan berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah. Nah, keliling Ka'bah itu namanya apa? Toa. Lagu tadi sebetulnya sesuai dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Sekarang kita bagi beberapa kelompok. Tiga kelompok. Udah, di sini ada tugas nanti dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Setelah selesai, nanti dibaca di depan kelas. Nah, ini tugasnya. Kamu kerjakan sesuai bersama temanmu di teman kelompok ini. Kamu cari materi tentang pola. Kamu apa? Bersama-sama. Kamu cari materi tentang toa. Waktu apa? Sudah semua? Belum? Yang belum dilanjutkan, yang sudah diteliti kembali. Kalau sudah, nanti perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk
membaca hasilnya. Bisa dimulai dari kelompok 1, yuk. Siapa yang maju? 2 orang. Kita dengan keras hasil diskusinya dengan kelompoknya. Ibadah haji hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. 2. Kami dilakukan dengan cara berjalan kaki anak kami. 3. Kumpulan membayar berapa cukup rambut. 5. Tempat mereka jumlah adalah hukum haji berjumlah pelaksanaan haji adalah 9. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Dilanjut kelompok 2. Siapa yuk? Kelompok 2. Ayo, gas sama siapa? Mas Andi. Berarti adalah maka untuk melaksanakan ibadah pada waktu tertentu. Suku ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu. Dan beri tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kelompok yang terakhir, yuk kita bahas bersama-sama dari kelompok 1 dapat nilai berapa? 1. Ibadah haji hukumnya wajib Bagi yang mampu. sekali seumur hidup bagi yang mampu, betul. Berarti dari 3 kelompok tadi, setelah saya kasih tugas kelompok, yang mendapat nilai yang paling bagus adalah kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Akan tetapi sebelum Bapak tutup pelajaran ini, mungkin di antara kalian ada yang dapat menyimpulkannya lebih jeli adalah beribadah ke Mekah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Adapun rukun haji yaitu ihram dan wukuf di Arafah. Jadi ibadah haji itu serangkaian ibadah yang dilaksanakan di sekitar Ka'bah. Letaknya di kota Mekah. Ya, dengan berakhirnya pelajaran hari ini, maka untuk tugas di rumah, tugasnya saya share di WA. Pesan saya Bapak untuk kalian sebelum materi ini kita tutup, tetap semangat, tetap belajar, pantang menyerah. Karena apa? Orang sukses pasti pernah gagal. Raihlah cita kamu setinggi langit, karena hari esok akan lebih baik dari hari sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mas berdoa atau berdoa, ayo. Siap. Hormat.
Yuk, jawab.